شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ananda Muhammad Lutfi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan apa yang beliau bacakan tadi menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita minta kepada guru kita Al-Ustaz Haji Mulyadi Ismail LCMA untuk menyampaikan ceramah agama dan tausiahnya kepada kita bersama dalam rangka kita memperingati nuzul Quran di Masjid Muhajirin ini. Kepada Al-Ustaz dan guru kita dengan segala hormat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi anzal al-Quran hudan lin-nas wa bayinatin minal huda wal furqan.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sidang jamaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Malam ini kita sudah memasuki malam ke-17, dan sebagaimana sudah menjadi kebiasaan bahwa malam ini merupakan hari peringatan nuzul Quran atau turunnya Al-Quran ke atas di muka bumi ini. Sebelum kita membahas peristiwa nuzul Quran, ada satu pertanyaan yang perlu mungkin kita renungkan, yaitu kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Quran, kira-kira apa yang terjadi? Kalau tidak ada Al-Quran turun, apa yang terjadi? Tentu kita tidak akan kenal dengan syariah, kita tidak akan kenal dengan ilmu-ilmu agama yang selama ini kita pelajari. Kita tidak kenal dengan ilmu tauhid, kita tidak kenal dengan ilmu fikih, kita tidak kenal dengan ilmu tafsir, ilmu hadis. Karena semua ilmu tersebut bersumber dari Al-Quran. Bahkan mungkin kita na'udzubillah tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan hakikat kehidupan di atas dunia ini. Kita tidak kenal dengan ahwal, kondisi hari akhirat, karena tidak ada yang memberitahukan. Apakah kita dengan akal kita bisa menangkap semua yang disampaikan dalam Al-Quran tersebut? Tidak mungkin. Kenapa demikian? Karena akal manusia itu terbatas. Walaupun ada kelompok yang dikenal dengan nama Mu'tazilah, mereka mengatakan bahwa akal itu mampu mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Namun menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, akal bisa mengetahui yang baik dan buruk, tapi tidak ada yang memberikan konfirmasi. Kita bisa saja berpikir, ini benar, ini salah. Tapi yang menetapkan, memastikan bahwa ini betul benar atau salah, dari mana? Sehingga kita memiliki kesepakatan bahwa ini benar, ini salah. Nah, dari mana? Contoh misalnya, kita bisa saja berpikir begini: minum khamar itu, minum minuman keras, baik atau buruk? Menurut kita yang sudah mendengar Al-Quran. Bagi orang yang belum mendengar Al-Quran ataupun tidak beriman, bagi mereka baik. Ada yang mengatakan baik. Sehingga para sahabat pun sebelum turun ayat tentang khamar, sahabat pun bertanya kepada Nabi SAW, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamar dan maisir, tentang minum-minuman keras dan tentang perjudian. Allah SWT menjawab dengan ayat ini, qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Padanya ada banyak dosa, banyak bahaya, banyak keburukan, tapi dan ada manfaat juga. Wa manafi'u lin-nas, ada sisi kebaikannya ada. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosanya lebih besar. Jadi kalau kita hanya mengandalkan akal kita untuk mengetahui yang baik dan yang buruk, tidak bisa kita menjamin bahwa itu betul-betul baik menurut Allah Subhanahu wa taala atau betul-betul baik. Karena siapa yang bisa membuat standar itu baik dan tidak baik? Yang pasti standar tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah fungsinya wahyu. Dengan wahyu kita punya panduan, kita punya rujukan, kita punya pedoman dalam kehidupan kita. Kalaulah tidak ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, maka kita akan hidup dalam keadaan kebingungan dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan di atas dunia ini. Nah, ini sekedar renungan Bapak Ibu, ternyata betapa mahalnya Al-Qur'an itu. Betapa sekarang ini kita menikmati
ya, mendapatkan pengetahuan yang sudah disarikan oleh para ulama dari Al-Quran, ya, itu semuanya karena nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita berupa Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ini menjadi motivasi bagi kita bersama untuk lebih mendalami Al-Quran. Apa sebenarnya kandungan Al-Quran tersebut? Ya, apa saja panduan-panduan yang ada di situ, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar dan di bulan Ramadan. Ulama sepakat karena Al-Quran mengatakan demikian. Pertama dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah bulan Ramadan. Kemudian juga dikuatkan pada ayat yang dibaca oleh anak kita tadi, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, apa maksud tafsiran dari ayat ini? Apakah ayat ini satu-satunya atau dua saja ayat ini yang menjelaskan bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan, atau ada ayat lain? Ternyata banyak ayat yang lain yang menjelaskan bahwa Al-Quran tidak hanya diturunkan pada bulan Ramadan. Seperti tadi ayat pertanyaan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, atau ayat yang turun tentang perang Uhud, surat Ali Imran yang tadi dibacakan oleh imam kita, itu diturunkan ya setelah perang Uhud, menceritakan atau memberikan arahan tentang bagaimana menyikapi perang Uhud. Surat Ali Imran, dan itu terjadi di bulan Syawal. Perang Uhud terjadi di bulan Syawal setelah bulan Ramadan. Ya. Kemudian perang Badar memang terjadi di bulan Ramadan, tapi ayatnya ya, banyak ya, tidak hanya sekali gitu ya. Kemudian juga ada surat An-Nasr, surat Idza Jaa Nasrullahi wal Fath, itu turunnya adalah di waktu akhir-akhir berdekatan ketika Nabi SAW melaksanakan haji wada. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yauman turja'una fi ila Allahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, itu juga diturunkan waktu Nabi SAW sedang melaksanakan haji wada. Dan haji wada terjadi pada bulan Zulhijjah, bukan di bulan Ramadan. Nah, ini ternyata banyak ayat. Manakah sebenarnya yang betul? Nah, begitu. Nah, ini yang mau kita kaji Bapak Ibu. Tadi di bulan Ramadan ya, ditukar mic. Tadi di bulan Ramadan seperti dalam surah Al-Qadar, kemudian juga dalam surah Al-Baqarah, tapi banyak juga ayat yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan yang lain. Manakah yang benar? Maka ulama mengatakan Al-Quran diturunkan dua tahap ya. Jadi komprominya adalah ulama mengatakan Al-Quran diturunkan dua tahap. Tahap pertama, Allah menurunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Langit dunia kita ini ya, dari Lauh Mahfuz ya, di Sidratil Muntaha diturunkan ke langit dunia. Itu satu waktu. Maka kata ulama itu yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami menurunkannya sekaligus di malam Lailatul Qadar. Jadi sekali aja turunnya ya. Tahapan yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke dunia. Dari langit dunia dari langit dunia ke dunia. Tadi dari Lauh Mahfuz ke langit dunia namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah ini nama langit dunia. Dari Lauh Mahfuz ke langit dunia yang namanya Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke dunia. Nah, turun dari Baitul Izzah ke dunia inilah yang secara bertahap selama 23 tahun. Semenjak awal Nabi SAW mendapatkan wahyu, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai akhir surat. Menurut ulama akhir surat adalah wattaqu, akhir ayat adalah wattaqu yauman turja'una fi ila Allah,
thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Kalau surat yang terakhir kata ulama adalah surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini surat yang terakhir turun. Kalau ayat yang terakhir turun adalah surah Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Dan itu terjadi pada Haji Wada. Jadi di tahun ke-10 Hijriah. Nah, Al-Quran turun dari Baitul Izzah, langit dunia, ke bumi itu terjadi sesuai dengan kejadian ya, sesuai dengan kejadian. Ketika Nabi SAW ditanya tentang suatu peristiwa, maka turun ayat yang menjawab ya. Terjadi misalnya peristiwa ifki, tuduhan kepada Sayyidah Aisyah, maka turun surat An-Nur. Kemudian juga terjadi pertanyaan Nabi SAW tentang Ashabul Kahfi, maka turun surah Al-Kahfi, tentang Dzulqarnain dan seterusnya. Jadi turun selama 23 tahun secara bertahap. Bahkan tentang satu permasalahan saja itu bisa turun 3 kali. Surah tentang tadi Al-Khamar dan Maisir, khamar, minum minuman keras, dan larangan perjudian, itu turunnya 3 tahapan ya. Ayat yang pertama adalah tadi firman Allah yang kita bacakan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, itu turun pertama kali. Yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendekati salat sementara kamu dalam keadaan mabuk. Maksudnya apa? Jadi sudah ada mengecilkan ruang orang untuk minum khamar. Kalau tadi tidak ada larangan, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamar dan perjudian. Ya, katakanlah bahwa padanya terdapat dosa besar dan ada manfaat, tapi dosanya lebih besar. Tidak ada larangan, hanya menjelaskan saja kalau di situ ada manfaat, tapi dosanya lebih besar. Bagi yang mau mabuk, silakan mabuk, waktu itu masih bisa. Turun ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang yang beriman, jangan dekati salat kalau kamu sedang mabuk. Berarti maksudnya apa? Kalau udah mau dekat salat, jangan mabuk. Kira-kira berapa lama orang itu mabuk? Setelah minum itu berapa lama orang mabuk? Saya 2 jam atau 3 jam. Saya belum pernah pengalaman masalahnya, jadi tidak tahu. 3 jam misalnya, ya udah dihitung aja gitu. Jadi sebelum 3 jam, ya 3 jam sebelum sholat, boleh mabuk gitu ya. Tapi setelah itu nggak boleh, waktu itu, ya, waktu itu. Jadi sahabat dulu pernah menikmati, ya itu saya tanda kutip ya, pernah menikmati masa-masa seperti itu. Tapi setelah turun firman Allah, tahapan yang ketiganya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan, ya. Setelah ada penjelasan bahwa khamar maisir itu adalah bagian dari amalan syaitan, fajtanibuhu, tinggalkan kata Allah Subhanahu wa taala, sahabat semuanya seketika meninggalkan. Bahkan ada sahabat yang sedang pegang itu gelas minum itu, nggak ada dia bilang tanggung satu, ini terakhir nih gitu kan, nggak ada, langsung dibuang. Dan semua yang dia simpan di rumahnya dengan harga yang dilemparkan, sampai dikatakan dalam riwayat bahwa jalan di Madinah itu basah banjir karena khamar yang ditumpahkan oleh para sahabat setelah turun ayat khamar. Ya, di satu ayat, satu peristiwa atau satu hukum saja itu turun secara 3 tahapan gitu ya. Nah ini maksudnya adalah bahwa Al-Quran turun, ini satu aja yang dapat ya. Al-Quran turun secara bertahap. Nah, jadi ini perlu kita pahami Bapak Ibu. Sekarang kenapa 17 Ramadan? Pertanyaannya, kenapa 17 Ramadan? Kalau dari langit dunia, dari langit Lauh Mahfuz ke langit dunia itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kapan? Malam Lailatul Qadar itu kan kata Nabi peluangnya lebih besar di 10 terakhir bulan Ramadan, ya kan? Nah, tapi ada juga ya, tidak bisa dipastikan memang gitu ya. Nah sekarang yang 17 Ramadan itu apa? Ada riwayat, ini disampaikan oleh Imam At-Tabari juga dalam Al-Bidayah wan Nihayah, yang mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan pertama kalinya itu, yaitu ketika di Gua Hira itu di bulan Ramadan, dan itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Tapi ini hanya satu pendapat ya. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwa, dan ini yang masyhur, yang kedua nih sebenarnya di kalangan ulama ya, yang masyhur itu tanggal 24 Ramadan gitu ya.
Nah, namun tetap ada riwayatnya. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 24. Tapi di masyarakat kita orang Indonesia itu yang menjadi budaya adalah memperingati nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Ya. Jadi kita dasarnya kira-kira itu ya. Kenapa terjadi pada 17 Ramadan? Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengambil momen ini untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, untuk memaknai betapa mahalnya atau berharganya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada kita. Ini yang penting. Mau kita melakukannya di 24 ataupun bahkan tidak harus juga 17 Ramadan. Ya. Bagaimana kita mengambil momen ini untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, ini yang terpenting Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin melihat sedikit bagaimana turunnya di tahapan yang kedua itu dari langit dunia menuju sampai ke Nabi SAW. Gimana sih caranya gitu ya? Gimana sampainya wahyu kepada Nabi tersebut? Wahyu turun Bapak Ibu kepada Nabi itu melalui 3 cara. Ada 3 cara turunnya wahyu kepada Nabi. Yang pertama adalah Allah langsung berbicara kepada Nabi tersebut dengan ada batas. Kita tidak tahu gimana batasnya karena tidak ada penjelasan ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa. Ya. Ketika Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi arini anzur ilaika. Kata Nabi Musa, ya Allah, berikan saya kemampuan untuk melihat engkau. Nabi Musa pernah minta. Qala lan tarani. Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau enggak akan bisa melihatku. Walakin anzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Jika gunung tersebut, ya, lihat gunung itu, kalau gunung tersebut tidak hancur melihatku, berarti kamu bisa melihat saya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah memberikan dirinya kepada gunung, gunung itu meledak, hancur gitu ya. Dan Nabi Musa ketika itu pingsan. Ini baru diperlihatkan ke gunung gitu ya. Nabi Musa melihat gunung meletus sudah pingsan, belum melihat Allah Subhanahu wa taala. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana minal mu'minin. Wa ana awwalul mu'minin. Ketika Nabi Musa sadar, langsung Nabi Musa mengatakan, saya taubat ya Allah gitu. Saya taubat kepada engkau dan saya adalah orang yang pertama beriman. Jadi di dunia Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kesempatan kepada manusia untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di akhirat ya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesempatan bagi orang yang ihsan. Orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah orang yang ihsan. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadatu wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah. Untuk orang yang ihsan nanti akan mendapatkan hasanah. Hasanah ini kata ulama makna tafsirannya adalah surga. Lil ladzina ahsanul husna, husna ya, bukan hasanah, husna. Untuk orang-orang yang ihsan akan mendapatkan husna. Tafsirannya menurut Ibnu Abbas adalah surga. Wa ziyadah, dan plus. Dan bonus. Apa bonusnya? Bonusnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali. Jadi cara pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi adalah dengan berbicara secara langsung tapi memakai batas. Ya. Ini terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian yaitu seperti terjadi ketika menerima perintah sholat, kemudian juga terjadi kepada Nabi Musa AS. Cara kedua adalah dengan melemparkan atau menurunkannya ke dalam hati Nabi SAW. Jadi sudah tertanam ya, tertanam saja wahyu itu dalam hati Nabi SAW. Contohnya adalah ketika terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah menyembelih Nabi Ismail itu dari mana? Ya, dari tidur kan? Ya, ketika tidur datang, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi Ibrahim? Wahai anakku, saya melihat dalam mimpi saya, inni ra'aitu fil manami anni adbahuk fanzur ma tara. Saya melihat dalam mimpi bahwa saya menyembelih engkau. Ya. Maka menurut engkau, apa menurut engkau gitu ya. Jadi kata Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya ayah, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan, engkau akan mendapatkan saya menjadi orang yang bersabar. Nah, ayat ini menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini melalui mimpi ya, melalui mimpi. Satu lagi caranya adalah Al-Quran turun dengan melalui perantara, atau wahyu turun melalui perantara, yaitu melalui seorang utusan dari malaikat
yang datang kepada Nabi membawa wahyu tersebut, yaitu seperti Jibril, ya. Jibril dan utusan itu hanya Jibril, ya. Utusan untuk membawa wahyu itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala, Jibril alaihissalam, ya. Seperti dalam surat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu waruhu fihi, ar-ruh, ya. Makna ruh di sini adalah Jibril, ya. Jibril yang turun, ya. Nazala bihi ruhul amin, nazala bihi ruhul amin dalam ayat yang lain. Turun membawanya, maksudnya membawa Al-Quran itu adalah Ar-Ruhul Amin. Ruh di sini adalah malaikat Jibril yang yang jujur, gitu ya. Al-Amin yang jujur, artinya menyampaikan wahyu seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 cara, Bapak Ibu. Tapi untuk Al-Quran hanya turun dengan satu cara. Tidak melalui mimpi, tidak dengan menanamkan ke dalam hati Nabi SAW, tidak juga melalui ada mimpi, kemudian juga ada langsung, tidak langsung. Jadi Nabi menerima Al-Quran tidak langsung dari Allah SWT, tapi melalui Jibril alaihissalam. Jadi melalui perantara saja, ya. Jadi Jibril datang, turun kepada Nabi SAW dan membacakannya kepada Nabi SAW. Jadi Rasulullah SAW memang menerima Al-Quran itu dengan syafahian, ya. Syafahian itu maksudnya Jibril bacakan, Nabi mengulangi bacaan tersebut, ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu kemudian, ya, berupaya dengan berlebihan menggerakkan mulut ketika membaca Al-Quran. Jibril baca, Nabi ingin membaca juga supaya bisa hafal, gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu harus begitu, ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kami yang akan membuat kamu itu bisa membacanya. Kami yang menjamin. Jadi enggak usah terlalu khawatir, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau kami membacakannya, maka ikuti bacaannya itu. Nah, dan ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika menerima wahyu dari Jibril alaihissalam. Dan Rasulullah SAW memperbaiki bacaan dan hafalannya kepada Jibril setiap bulan Ramadan. Seperti dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan hina ya'tihi Jibril yudarisuhul Quran. Dari Ibnu Abbas beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Dan dermawannya Rasulullah SAW itu terjadi pada bulan Ramadan. Itu yang paling dermawannya Rasulullah SAW, yaitu ketika ketemu dengan Jibril. Dan ketika itu Nabi SAW mengulang Al-Qur'annya kepada Jibril alaihissalam. Itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi Nabi SAW menerima pertama sekali wahyu dari Jibril, kemudian setelah itu juga terjadi, ya, pengulangan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW bertemu dengan Jibril, Jibril itu dalam berupa apa? Pertanyaannya, apa bentuk Jibril? Jibril ketika bertemu dengan Nabi SAW itu berganti-ganti, ya, rupanya berganti-ganti. Jibril pernah bertemu dengan Nabi SAW melihat dalam bentuk yang asli itu 2 kali, ya, dalam bentuk yang asli. Gimana bentuk Jibril yang asli? Jibril yang asli itu, Bapak Ibu, kalau dia membuka, ya, membuka sayapnya itu bisa menutupi ufuk, ya, dari barat sampai ke timur, tutup semuanya. Tapi yang bisa melihat hanya Nabi SAW, ya. Dan ini terjadi pertama sekali terjadi ketika setelah Nabi SAW menerima wahyu. Nabi dari Hira pulang dari wahyu, sebelum sampai di rumah Jibril datang, ya kan, memperlihatkan bentuk aslinya. Setelah sebelumnya Jibril menyamar menjadi seperti manusia, gitu. Di Gua Hira ketika Nabi SAW membacakan, ketika Jibril membacakan surat Al-Alaq, gitu ya, Jibril itu dia menyamar menjadi manusia dan memeluk Rasulullah SAW kuat-kuat, gitu. Kemudian menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca, kan, Iqra. Kata Nabi SAW, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Kemudian diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah terjadi itu, Nabi pulang,
sebelum sampai di rumah disitulah datang Jibril. Dia buka sayapnya itu. Jumlah sayapnya 600-an sayap gitu. Di sayapnya Jibril alaihissalam gitu. Dan menutupi dari ufuk. Nah ketika itu Nabi SAW tambah takut. Di Hira aja gitu ya, di Wahira ketika pertama itu sudah menggigil Nabi SAW, ditambah lagi melihat Jibril gitu ya, dengan rupanya yang asli itu. Nabi kemudian datang ke rumah, minta diselimuti kepada Sayyidah Khadijah, Zammiluni gitu ya, selimuti saya kata Nabi SAW. Diselimuti oleh Aisyah. Kemudian setelah tenang baru Nabi SAW menceritakan peristiwa yang terjadi di Wahira. Jadi bentuk pertama tadi Nabi melihat dalam bentuk asli. Yang pertama terjadi ketika menerima wahyu. Yang kedua terjadi ketika Nabi SAW menerima perintah sholat, yaitu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, jadi ketika dalam surah An-Najm diceritakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nabi SAW melihatnya kembali. Nah kemudian yang kedua, Jibril datang kepada Nabi SAW dalam bentuk rupa menyamar, tadi sudah kita ceritakan juga. Ya, ada dalam beberapa bentuk manusia. Ada dalam bentuk manusia asing, orang tidak ada yang kenal. Ini pernah datang kepada Nabi SAW seorang laki-laki. Dalam sebuah hadis itu diceritakan ya, tentang hadis iman, ihsan dan Islam ya, hadis panjang. Nabi SAW Jibril alaihissalam datang dalam bentuk rupa seorang laki-laki yang rambutnya hitam, sangat hitam, yang pakaiannya putih, sangat putih. Datang kepada Nabi SAW, tapi tidak ada bekas dia sedang dalam perjalanan. Tidak ada bekas dia orang yang sedang dalam perjalanan. Dan tidak ada di antara kami yang mengenalnya. Harusnya kalau ada orang yang kami tidak kenal, kemudian datang dia, ada bekas dia baru selesai melakukan perjalanan ya kan. Pakaiannya mungkin kotor ya kan, ada debu-debu, kemudian juga rambutnya mungkin kusam begitu ya. Pakaiannya mungkin tidak rapi begitu. Tapi ini rapi. Pakaian rapi. Kemudian datang menyandarkan lututnya kepada Nabi, lutut Nabi SAW. Kemudian bertanya kepada Nabi, ya Muhammad akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritahu saya apa itu iman. Kata Nabi SAW, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairi wal yawmil akhir wal qadari khairi wa syarrih. Iman adalah rukun. Nabi menyebutkan rukun iman yang 6 itu. Kemudian wa akhbirni anil Islam. Beritahu saya apa itu Islam. Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait in istata'ta ilaihi sabila. Nabi menyebutkan 5 rukun Islam. Lalu kata Jibril, fa akhbirni anil ihsan. Beritahu saya apa itu ihsan. Kata Nabi SAW, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika kamu tidak sanggup melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah pasti melihat engkau. Lalu kata Jibril alaihissalam, fa akhbirni anis sa'ah. Beritahu saya apa tentang hari kiamat. Kata Nabi SAW, ya mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi sudah tahu, ini Jibril. Ya, Nabi sudah tahu ketika itu, lalu mengatakan yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya yang bertanya lebih tahu gitu. Jibril alaihissalam ini adalah orang utusan Allah. Kemudian fa akhbirni an alamatiha. Beritahu saya tentang tanda-tandanya. Kemudian Jibril yang menyebutkan tanda-tandanya, Nabi menyebutkan tanda-tandanya. Di antaranya disebut di situ adalah ketika seorang ibu melahirkan ibu budak ya, melahirkan tuannya. Ya. Sampai akhir hadis kemudian setelah laki-laki itu berjalan, Nabi bertanya kepada sahabat. Di antaranya ketika itu adalah Umar. Apa kata Nabi SAW? Tahukah kalian siapa itu? Lalu kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, dia adalah Jibril datang untuk mengajarkan kalian urusan agama kalian. Ini dalam bentuk orang asing yang tidak ada kenal dengannya. Kemudian Jibril juga pernah datang dalam rupa seorang sahabat. Sahabat ini dikatakan mirip dengan Nabi SAW. Namanya adalah Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi ini adalah sahabat yang diutus oleh Nabi SAW sebagai utusan resmi untuk bertemu dengan raja-raja. Kalau Nabi ngirim surat, itu biasanya diutus adalah Dihyatul Kalbi. Kenapa? Karena performanya gitu ya. Orang yang cocok untuk menjadi diplomat. Kalau sekarang kan untuk diplomat itu orang-orang yang kira-kira ketika ada bicara meyakinkan ya kan.
dan punya takah lah, kalau bahasa kita takah gitu ya. Jadi meyakinkan dia Hayatul Kalbi. Pernah satu hari ya, bahkan dalam beberapa kali Jibril alaihissalam itu datang menyamar dan bentuknya serupa dengan dia Hayatul Kalbi ya, gitu ya. Dan juga kadang-kadang Jibril datang itu seperti suara gemerincingnya lonceng, sangat keras gitu ya. Dan Nabi ketika itu merasakan beban yang sangat berat sekali ketika datang itu. Bahkan dikatakan dalam riwayat ketika sudah datang suara gemerincing lonceng itu, Nabi itu bercucuran keringatnya. Jadi menerima Al-Quran ini, menerima wahyu itu ternyata tidak ringan gitu ya. Bebannya sangat berat gitu ya. Karena kalau Al-Quran, "Walau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Ya. Kalaulah seandainya, kata Allah SWT, Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung yang kokoh itu gitu ya, itu dia akan hancur gitu ya. Dia akan khusyuk, kemudian dia akan mutasa'id gitu ya, akan meledak-ledak lah gitu ya. Min khasyatillah, kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini saking beratnya ya. Walakin hamalahal insan, akan tapi manusia mau menerimanya. Kita ini ya, wa kanal insanu jahula. Kita adalah orang yang tidak tahu akan besarnya fadilah dan keutamaan Al-Quran. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah peristiwa cara turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai tadi dari Luh Al-Mahfuz, kemudian ke langit dunia yang namanya adalah Baitul Izzah, kemudian dari langit dunia ke langit ke dunia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu secara bertahap selama 23 tahun. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran tidak diturunkan saja sekaligus ya? Kenapa nggak turun aja di awal langsung 30 juz? Nah gitu ya. Kan Quran 30 juz kan? Kenapa ketika di Gua Hira itu, mumpung Nabi lagi betapa ya, bermalam-malam atau berhari-hari di Gua Hira, udah sekali aja 30 juz. Jibril membacakan kepada Nabi SAW 30 juz misalnya gitu ya. Kenapa tidak demikian? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Rupanya ini juga ditanyakan oleh orang Quraisy dahulu, oleh orang kufar Quraisy. Apa kata mereka? Wa qalu laula unzilal Qur'anu jumlatan wahidah. Mereka berkata, kenapa Al-Quran tidak diturunkan aja sekaligus gitu ya. Sekaligus saya turun, tidak usah nunggu-nunggu satu-satu gitu ya. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Demikian itu tujuannya adalah supaya kami mengokohkan hati engkau. Jadi Al-Quran ini datang bukan sekadar untuk dihafal ya. Bukan hanya untuk mengisi memori kemudian dibaca ya, tanpa ada perenungan dan penghayatan. Enggak ya. Bukan itu tujuan Al-Quran diturunkan, tapi untuk mengokohkan hati. Maksudnya apa? Ketika umat Islam Nabi SAW menghadapi masalah-masalah dalam kehidupannya, turun Al-Quran menguatkan ya. Ketika misalnya terjadi perang Uhud misalnya contoh ya, dalam perang Uhud, apa yang diperlukan dalam perang Uhud? Penguatan, karena umat Islam kalah di perang Uhud kan. Maka turunlah surat Ali Imran ya. Dikatakan tadi dalam ayat dibacakan, tilkal ayyam nudawiluha bainan nas ya. Hari itu kami pergilirkan di antara manusia, kadang dia menang, kadang dia kalah. Diobati hati umat Islam oleh Allah SWT dengan apa? Dengan Al-Quran diturunkan. Tapi kalau seandainya pada waktu peristiwa tersebut Al-Quran tidak diturunkan, mungkin bisa jadi karena kondisi lagi orang lupa pula di ayat yang mana ya, gitu kan. Nah, ini sesuai ketika turun. Terjadi peristiwa hadisatul ifki, turun pula surat An-Nur menjelaskan ya. Terjadi misalnya peristiwa perang Tabuk, turun pula surat At-Taubah menjelaskan peristiwa tersebut gitu ya. Nah, ini tujuannya semuanya adalah untuk mengobati. Coba hadisatul ifki Bapak Ibu, itu luar biasa ya. Pukulannya kepada Nabi SAW. Istri Nabi SAW dituduh berdosa ya, melakukan dosa besar. Istri Ummul Mukminin sampai geger ketika itu Madinah ya. Nah, turun Al-Quran membersihkan nama Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ya. Mengobati hati Nabi SAW yang ketika itu Nabi tidak berani berbicara kepada Sayyidah Aisyah. Nabi pun ketika itu tidak berani gitu. Setelah dituduh oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, Nabi SAW terdiam lama gitu. Sampai Sayyidah Aisyah sakit.
Sampai Sayyidah Aisyah tuh minta izin dari rumah Rasulullah SAW pulang ke rumah orang tuanya Abu Bakar, ya. Dan nginapnya di rumah Abu Bakar. Sampai turun surat, ya, ayat yang menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah tidak ada dosa, gitu. Baru nyaman. Nabi SAW nyaman, sahabat yang tadi juga semuanya nyaman, gitu. Nah, inilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa turunnya Al-Qur'an. Sedikit lagi mungkin ya, setelah turun Al-Quran, terutama setelah Nabi SAW, di masa setelah Nabi SAW, di zaman Nabi dulu, ketika Al-Quran itu turun, Al-Quran itu ditulis oleh para sahabat di sarana-sarana yang ada ketika itu. Di antaranya adalah di dinding, di tulang berulang, di batu, gitu. Jadi tidak ada kertas zaman itu. Baru dikumpulkan Al-Quran itu dalam satu mushaf, ya, ditulis dalam satu mushaf. Itu adalah di zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu pertama sekali dikumpulkan Al-Quran. Kemudian dikumpulkan ulang di zaman Utsman bin Affan. Dijadikan satu versi Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu sebenarnya diturunkan dalam 7 versi, ya. Sab'atu ahruf, 7 versi dalam lahjah Arab, gitu ya. Dan cara bacanya itu beda-beda antara satu suku Arab dengan Al-Quran diturunkan dengan 7 versi itu. Kenapa diturunkan dengan 7 versi? Karena supaya memudahkan orang Arab untuk menghafalnya. Kayak misalkan kita misalnya Padang dengan Payakumbuh beda kan? Kita dengan Malaysia lah. Kita dengan Malaysia beda bahasanya. Jadi Al-Quran diturunkan dengan bahasa Indonesia. Contoh ya. Kayak bahasa Indonesia ini satu, kayak bahasa Malaysia itu ada Malaysia. Tapi yang dominan, yang mayoritas, ya, itu adalah suku Quraisy. Apa bedanya? Contoh aja misalkan ya. Ada namanya dalam bahasa Arab itu, ada namanya bahasa Tamim, Lughatu Tamim, Bani Tamim. Bani Tamim itu alif lamnya diganti menjadi alif mim. Alif lam diganti menjadi alif mim. Coba baca zalikal kitab. Gimana bacanya? Alamnya itu lam, alif lamnya ganti jadi mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Gimana bacanya? Zalikam kitabu la raiba fihi. Gitulah kira-kira ya. Gambarannya perbedaan antara. Nah, di zaman Utsman, ya, yang lain dihilangkan semuanya. Tinggallah satu versi saja yang ada sama kita sekarang itu. Itulah yang disebut, kenapa disebut dengan Rasam Utsmani? Kenapa disebut dengan Rasam Utsmani atau Mushaf Utsmani? Karena Utsman yang mengumpulkan, yang menjadikan mushaf itu dengan seperti itu. Maka disebutlah dengan Rasam Utsmani. Dahulu sebelum Utsman itu ada versi yang lain yang sekarang kita tidak ada dapat, gitu ya. Cuman bahasanya seperti ada, bahasanya masih ada tertulis dalam buku-buku yang lain, tidak dalam Al-Quran. Yang lain itu sudah dimusnahkan oleh Utsman. Kenapa Utsman memusnahkan yang lain? Pertanyaan lagi. Itu kan sudah turun dengan 7 versi tadi ya. Kenapa Utsman menghilangkan? Karena di zaman Utsman terjadi futuhat. Ya. Futuhatnya adalah peluasan Islam. Islam itu meluas ke negeri-negeri di luar Arab sana, gitu ya. Maka ketika itu orang asing yang tidak berbahasa Arab ini, dia supaya tidak bingung ya. Kalau saya 7 nih, yang mana nih mau saya hafal, gitu ya. Atau yang mau bisa baca yang mana, gitu ya. Maka Utsman ketika itu beristihad, ya udah satu aja untuk memudahkan orang. Kalau dahulu ketika pertama turun kepada Nabi, tujuannya juga untuk memudahkan. Memudahkan bagi siapa? Memudahkan bagi bangsa Arab, gitu ya. Karena bangsa Arab itu yang mudah bagi mereka adalah kalau sesuai dengan lahjah mereka. Coba kita misalkan, kalau kita berlahjah Malaysia, ya. Misalnya contohnya, demikianlah kitab, demikianlah buku, demikianlah buku. Nah, itulah, kan beda. Mana yang lebih mudah sesuai dengan lahjah kita, gitu. Kalau orang Padang lebih mudah dia dengan lahjah Padang, kalau orang Payakumbuh lebih mudah Bara atau lu aja kok. Kan beda ini. Jadi Al-Quran disesuaikan dengan ketika itu. Dan kebutuhan itu sudah selesai di zaman Abu Bakar. Di zaman Utsman tidak ada lagi kebutuhan. Maka Utsman katakan dah nggak perlu lagi. Maka tinggallah satu versi yang sekarang ini mushaf yang sama kita sekarang itu namanya adalah Rasam Utsmani. Baik, masalah berikutnya. Pertanyaan. Kenapa Al-Quran diturunkan bahasa Arab? Ini juga masih ada perdebatan diskusi zaman sekarang. Kenapa Al-Quran tidak diturunkan aja pakai bahasa Indonesia gitu? Atau Al-Quran diturunkan aja sesuai dengan bahasa-bahasa yang ada di dunia ini, gitu ya. Misalnya ada satu Al-Quran pakai bahasa Minang, ya kan?
Ada satu Quran pakai bahasa Sunda misalnya gitu. Kenapa nggak begitu? Atau dengan bahasa yang bisa dipahami oleh semua manusia. Bahasa apa kira-kira tuh? Misalnya gitu ya. Kenapa nggak demikian? Nah, kenapa? Jadi Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Jawabannya adalah, pertama, nabinya orang Arab. Nah, gitu. Rasulnya orang Arab. Kalau rasulnya orang Minang, gitu ya, mungkin bisa jadi Al-Quran turun pakai bahasa Minang. Ya. Atau kalau orang Indonesia turun pakai bahasa Indonesia, karena kata Allah SWT, "Ma arsalna min rasulin illa ma arsalna min nabiyyin illa bilisani qaumihi." Tidaklah kami mengutus seorang nabi kecuali hanya dengan bahasa kaumnya. Makanya Injil dahulu diturunkan pakai bahasa apa? Pakai bahasa Ibrani. Karena Nabi Isa bahasanya bahasa Ibrani. Nabi Muhammad keturunan Ismail bahasanya bahasa Arab. Nah, kenapa harus bahasa Arab? Bukankah itu tidak adil? Nah, gitu ya. Ada orang yang mengatakan menuduh itu tidak adil gitu ya. Adil. Jadi pertama ya, Al-Quran ini dikuasai dulu oleh orang yang punya bahasa. Dia paham dulu maknanya. Nanti setelah itu baru dia sampaikan kepada orang lain. Nah, gitu ya. Kan nggak ada masalah di situ. Nggak ada masalah. Dan ternyata Bapak Ibu, luar biasa yang menarik ini mukjizat Al-Quran. Ternyata ya, orang-orang yang kemudian menguasai bahasa Arab, bahasa Al-Quran, dan yang menguasai ilmu agama itu dahulu yang banyak ternyata bukan orang Arab. Pakar bahasa yang terkenal, yang pakar nahu itu ada namanya Sibawaihi, bukan orang Arab. Ibnul Jinni bukan orang Arab, tapi dia menjadi rujukan bahasa Arab. Bayangkan Bapak Ibu, ya kan? Bukan orang Arab, tapi dia yang dijadikan sebagai rujukan dalam pembelajaran bahasa Arab sampai hari ini. Bukan orang Arab. Ulama tafsir, ya. Ar-Razi misalnya, Mafatihul Ghaib, termasuk tafsir yang paling besar, bukan orang Arab. Ya. Menafsirkan Al-Quran bukan orang Arab. Ulama hadis, ya, seperti Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, itu yang kutubus sittah itu nggak ada orang Arab satupun, orang Rusia. Tapi mereka lebih Arab daripada orang Arab. Ya. Jadi tidak ada halangan, tidak ada alasan bagi kita untuk menuduh itu tidak adil segala macam. Tidak ada. Sekarang kita aja mau sungguh-sungguh tidak belajar, itu aja. Ya. Jadi orang Arab sendiri juga, orang Arab sendiri tidak menguasai kadang bahasa Arab. Ya, bahkan ada orang non Arab lebih menguasai bahasa Arab daripada orang Arab. Gitu ya. Nah, itu banyak terjadi gitu ya. Ya. Kalau kita kalau ketemu dengan orang Arab itu juga bisa melihat, orang Arab itu bertanya juga kepada orang asing gitu ya. Kadang kita heran juga kok orang Arab. Sama lah kayak kita ya. Kita kan nggak paham juga kan tata bahasa Indonesia kan. Coba kaidah tata bahasa Indonesianya. Kapan pakai awalan me dan i? Wah, itu nggak paham juga kita kan. Ya. Jadi tergantung siapa yang mau belajar aja lagi. Gitu ya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu. Mohon maaf agak terpanjang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Semoga ya kesempatan yang berharga ini kita gunakan dan kita manfaatkan untuk menambah semangat kita untuk mempelajari Al-Quran dan mendalami kandungannya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada guru kita Al Ustaz Haji Mulyadi Ismail CMA yang telah menyampaikan peristiwa